Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap 13 tersangka kasus narkotika jenis sabu hingga ekstasi selama Juni 2023. Barang bukti berjumlah fantastis disita dari para tersangka, yakni sabu sebanyak 428 kg dan ekstasi sebanyak 162.932 butir. Kasus narkotika yang diungkap oleh pihak kepolisian merupakan jaringan internasional dan berasal dari 3 daerah yaitu Aceh, Riau, dan Bali. Hal itu diungkapkan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Muktis Juharsa dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta Selatan, Jumat 30 Juni 2023. Bandar Suta dan Pondok Gede sampai di wilayah Bali karena pemilik atau pembelinya adalah di daerah Bali. Demikian untuk lini usaha tiga tersebut. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, mungkin ada yang menanyakan terkait dengan terus daripada pengungkapan juga kasus wilayah Aceh. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, saya rasa eksekusi yang dilaksanakan pada sore hari ini itu bisa dilakukan. Pak, tadi disebutkan pengungkapan 3 kasus ini kerjasama Bea Cukai dan PAS. Tapi belum disampaikan tadi peran dan PASnya apa? Apakah ada di antara semua tersangka ini pelakunya narapidana atau gimana? Terus yang kedua, pertanyaan yang lain Pak, terkait update dari soal narkopolitik yang Bapak sempat sampaikan sampai saat ini seperti apa perkembangannya, update-nya, pemetanya dilakukan, sudah adakah indikasi-indikasi itu terpenuhi terbukti atau tidak? Terima kasih. Baik, untuk informasi kita tetap dari Bea Cukai dan juga dari tidak pelaku dari lapas ya. Dalam arti kita join untuk memberikan informasi. Kita nggak perlu bisa buka di sini secara gamblang untuk tersebut ya. Tapi kita berkat bantuan dari Dirjen PAS dan Bea Cukai kita bisa mengerjakan ini ya. Untuk narko politik sampai sekarang kita terpantau terus dan kita masih belum ada terindikasi untuk ada hal tersebut. Tapi kita pantau untuk hal tersebut sampai berjalan mungkin. Terima kasih. Jadi saya menambahkan bahwa peredaran narkotika ini tidak pernah terlepas dari peran daripada teman-teman kita yang ada di Dirjen PAS di dalam membantu sharing informasi adanya pelaku-pelaku yang sekarang ini sedang berada di lapas. Mereka tidak menutup kemungkinan itu memiliki jaringan di luar dan mereka mengembalikan peredaran narkotika dari dalam lapas. Ini suatu hal yang luar biasa dilaksanakan oleh jajaran Dirjen PAS dalam mendukung penanganan masalah penyalahgunaan narkotika seluruh Indonesia. Di mana informasi ini bisa diberikan langsung kepada Polri, bisa diberikan kepada Bea Cukai atau bersama-sama kita bahas informasi tersebut untuk ditindaklanjuti bersama. Bila ada mengatur personel atau narapidana yang ada di lapas, maka dengan cepat dia akan membantu untuk memfasilitasi tindakan kepolisian bersama Bea Cukai yang ada di sana. Yang boleh yang kedua, memang sampai saat ini kita masih terus melakukan kegiatan pemantauan dan pemataan terhadap peredaran narkotika. Karena narkotika ini kan memang sebenarnya bahan ini nggak ada yang lebih baik, tapi pasarnya cukup lumayan. Bisa digunakan untuk apa saja, bukan hanya untuk politik, tapi bisa juga untuk kejahatan-kejahatan lain, termasuk kejahatan terorisme. Karena itu jajaran Direktorat 4 tentunya bekerja sama dengan seluruh komponen yang ada di Bea Cukai, kemudian dari Dirjen PAS dan Kejaksaan Agung terus memonitor potensi-potensi yang bisa digunakan dari hasil peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini oleh para pelaku. Namun kita tidak bisa
kita masih terus petakan dan monitor. Mudah-mudahan apa yang sinyalemen yang disampaikan oleh jajaran Direktorat beberapa waktu yang lalu ini tidak terjadi. Saya rasa juga Mbak. Ini Mbak Putri. Untuk ini Pak, mengingat kan ini barang seharusnya dari Belanda dan ini sudah mendekati periode akhir tahun di mana biasanya pengungkapan narkoba juga meningkat ya Pak. Nah, ada pesan nggak Pak untuk para bandar-bandar besar atau pemasok narkoba di Indonesia Pak? Kalau para pelaku ini kan memanfaatkan pasar yang ada di bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh negara-negara lain. Beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan rapat Somdis di Jogja juga. Salah satunya adalah membahas kasus transnasional crime, di mana salah satu pokok bahasanya adalah kasus narkotika. Artinya bahwa himbauan justru kita minta kepada ini melalui rekan-rekan media peran yang sangat penting di dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat agar tidak karena angka prevalensinya cukup tinggi, masih sekitar 4% di sekitar hampir 5 juta penduduk Indonesia menjadi pecandu dan penyalahguna. Artinya potensi pasar itu besar dan ini bisa berulang kalau tidak kita lakukan upaya-upaya